Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mauriska Irunisa, NPM 1915310111, kelas 3 reguler 1, klaster 2E. Sini saya akan menjelaskan kasus 1 untuk menjawab soal ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Tri Wulandari SEMAK. Saja kita masuk ke kasus 1. Di sini ada tabel produk HIJK. Unit keluarannya itu 75, 75, 250, 250. Jumlah putaran produksinya 7458, hasilnya itu 24. Jam kerja langsung 2424, jam mesin itu 4848. Biaya material 50, 70, 80, 90. Komponen material 8679. Biaya tenaga kerja Rp9 per jam. Biaya overhead pabrik, biaya variabel jangka pendeknya itu 8.050. Biaya variabel jangka panjang ada biaya penjadwalan 7.300, biaya setupnya 2.750 dijumlahkan menjadi 18.100. Biaya penanganan materialnya 8.400 ditambah 18.100, hasilnya adalah 26.500. Diminta A. Menggunakan kalkulasi biaya produk konvensional dengan memakai tarif overhead jam tenaga kerja. B. Menggunakan ABC dengan pemacu biaya sebagai berikut: biaya variabel jangka pendek yang mesin, biaya penjadwalan jumlah putaran produksi, biaya setup jumlah putaran produksi, biaya penanganan material jumlah komponen. C. Bandingkan hasil dari kedua metode tersebut. Penyelesaian kalkulasi biaya konvensional jumlah tenaga kerja HIJK. Cara mencarinya adalah unit keluaran dikalikan dengan jam kerja, yaitu 75 dikali 2 150, 75 dikali 4 300, 250 dikali 2 500, 250 dikali 4 1000, dijumlahkan menjadi 1950. Tarif overhead pabrik yang kita sudah cari pertama tadi adalah 26.500 dibagi dengan 1950, hasilnya adalah 13,58 per jam tenaga kerja. Saja kita masuk ke tabel. Untuk mencari material, unit keluaran dikalikan dengan biaya material yang ada di tabel pertama, yaitu 75 dikalikan dengan 50, hasilnya adalah 3.750. Untuk yang I begitu juga, 75 dikalikan dengan 70, hasilnya adalah 5.250, dan seterusnya, totalnya adalah 51.500. Untuk mencari upah, kita kalikan biaya tenaga kerja dikalikan dengan 150. Biaya tenaga kerja kita diketahui Rp9, berarti 9 dikali 150 itu hasilnya 1.350, dikalikan lagi 300 dikali 9 itu hasilnya 2.700, dan seterusnya, totalnya adalah 17.550. Cari biaya utama itu kita tinggal menjumlahkan dari material tambah upah 3.750 ditambah 1.350 itu hasilnya 5.100. Produk I 5.250 ditambah 2.700 itu hasilnya adalah 7.950, dan seterusnya hingga totalnya adalah 69.050. Untuk BOP kita mengkalikan dengan 150 yang di atas, 13,58 dikalikan dengan 150 itu hasilnya 2037. Untuk yang produk I 13,58 dikalikan dengan 300, hasilnya itu 4074, dan seterusnya hingga totalnya adalah 26.481. Mencari HP produksi, kita tinggal menjumlahkan biaya utama tambah BOP. 5.100 ditambah 2.037 hasilnya adalah 7.137, dan seterusnya, totalnya menjadi 95.531. Unit diproduksi kita tinggal memasukkan dari tabel ini unit keluaran 75, 75, 250, 250. Kita masukkan ke sini. Terus HP produksi itu, HP produksi pertama dibagi dengan unit diproduksi. Contohnya 7.137 dibagi 75 hasilnya adalah 95. 12.024 dibagi 75 hasilnya adalah 160. 31.290 dibagi 250 hasilnya adalah 125, dan 4580 dibagi 250 hasilnya adalah 180. Selanjutnya ini adalah jumlah komponen. Untuk mencari jumlah komponen HIJK, kita mengkalikan unit diproduksi dikali komponen material. 75 dikali 8 sama dengan 600, 75 dikali 6 sama dengan 450, 250 dikali 7 sama dengan 1750, 250 dikali 9 2250. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya adalah 5050. Gunakan ABC dengan pemacu biaya sebagai berikut. 1. Biaya variabel jangka pendek itu
senilai 8.050 dibagikan dengan jumlah tenaga kerja yang ini 1.950 sama dengan 4,1 rupiah per jam tenaga kerja. Biaya penjadwalan itu kita ambil di soal senilai 7.300 dibagikan dengan jumlah putaran produksi yaitu 24. Hasilnya adalah 304 rupiah putaran produksi. Biaya setupnya itu 2.750 dibagikan dengan jumlah putaran produksinya 24 sama dengan 114,58 putaran produksi. Biaya penanganan material 8.400 dibagikan dengan jumlah yang di atas 5.050, hasilnya adalah 1,6 rupiah per komponen. Tabel untuk biaya utama itu kita tidak perlu mencarinya lagi karena sudah ada yang di tabel sebelumnya, tinggal dimasukkan. Untuk biaya variabel jangka pendeknya itu udah diketahui 4,1 ribu per jam tenaga kerja, 4,1 dikali dengan 150 di sini. Jadi hasilnya 615. Setelah itu untuk yang I 4,1 dikalikan dengan 300. Hasilnya adalah 1230 dan seterusnya. Jadi totalnya 7.995. Untuk biaya penjadwalannya 304 dikalikan dengan jumlah putaran produksi. 304 dikalikan dengan jumlah putaran produksi itu kali 7 sama dengan 2.128 dan seterusnya. Totalnya adalah 7.296. Untuk biaya setup 114,58 dikalikan dengan 600. Hasilnya adalah 802,0. Untuk yang produk I 114,58 dikalikan dengan 450, hasilnya adalah 458,3 dan seterusnya. Totalnya adalah 2.749,9. Untuk biaya penanganan material itu 1,6 rupiah dikalikan dengan jumlah komponen yang 600. Hasilnya adalah 960. Selanjutnya untuk yang I 1,6 dikalikan dengan 450, hasilnya adalah 720 dan seterusnya hingga totalnya menjadi 8.080. Untuk HP produksi sendiri jumlahkan dari biaya variabel sampai dengan biaya penanganan material. Contohnya 615 ditambah 2.128 ditambah 802,0 ditambah 960, hasilnya itu 4.505 dan seterusnya. Totalnya itu 26.112,2. Untuk unit diproduksi itu kita ambil dari tabel yang paling pertama 75, 75, 250 dan 250. Untuk HP produksi itu cara carinya adalah 4.500 dibagi dengan 75, hasilnya adalah 60,0. 3.624,3 dibagi 75, hasilnya 48,3 dan seterusnya. Oke, membandingkan hasil yang diperoleh. Kita masukkan saja HP produksi unit metode tadi dari hasil yang kita cari tabel ini 95, 160, 125 dan 180. Untuk HP produksi unit metode ABC kita masukkan dari tabel ini 60,0, 48,3, 27,7 dan 44,1. Kesimpulannya adalah metode konvensional lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya untuk menjawab soal UAS kasus 1 yang diberikan oleh dosen. Saya memohon maaf apabila ada kata yang saya ucapkan salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.